Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan penerapan basis data pada restoran. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tristan Diego Tom dengan NIM 235008100. Perkenalkan, nama saya Nabil Fulsef dengan NIM 235008110. Perkenalkan, nama saya Nasrul Fauzi dengan NIM 23500811113. Mungkin hanya segitu perkenalannya, kita akan masuk langsung ke dalam materinya yang akan dijelaskan oleh Sandi. Di sini ada latar belakang. Dalam industri restoran, pengolahan data yang efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan operasional dan kepuasan pelanggan. Beragam aktivitas seperti pencatatan pesanan, manajemen stok bahan baku, pengolahan menu, hingga laporan keuangan memerlukan sistem yang terorganisir dan terintegrasi. Penggunaan metode manual seringkali rentan terhadap kesalahan, memakan waktu, dan sulit untuk diakses secara real time. Oleh karena itu, penerapan basis data menjadi solusi yang efektif untuk menyimpan, mengelola, dan informasi secara terstruktur. Basis data memungkinkan restoran untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan, monitor stok secara akurat, serta menyusun laporan dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan sistem basis data yang tepat, restoran dapat beroperasi lebih efisien, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan menghadapi persaingan bisnis dengan lebih kompetitif. Selanjutnya ada tujuan penerapan basis data pada restoran adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan operasional sehingga dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Dengan basis data, restoran dapat menyimpan dan mengolah informasi penting seperti data pelanggan, menu, inventaris, transaksi secara terpusat dan terstruktur. Hal ini memungkinkan restoran untuk memantau stok bahan baku, mengurangi kesalahan dalam pencatatan pesanan, serta menghasilkan laporan keuangan dan penjualan secara otomatis. Selain itu, basis data juga membantu restoran memahami kebutuhan pelanggan melalui analisis data sehingga dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pelanggan dan daya saing bisnis. Dan di sini adalah RD-nya, yang dimana tabel pesanan dan pesanan detail itu saling berhubungan, juga kepada menu. Dan di tabel pesanan ini ada atribut ID pesanan, nomor meja, tanggal pesanan, nama pelanggan, total biaya. Dan dalam pesanan detail ada atribut ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah, total. Dan di menu ada ID menu, nama, deskripsi, harga, dan kategori. Oke, dalam pembuatan basis data ini, kita memiliki 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel menu, kedua tabel pesanan, dan ketiga tabel pesanan detail. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur tabel dari menu. Yang pertama, ID menu bertipe integer, jumlahnya 11, not null, dan sebagai primary key. Defaultnya 0, jadi tidak boleh kosong. Dan menggunakan auto increment, yaitu apabila data masuk otomatis akan menambah sesuai data yang masuk. Jadi tidak perlu diinputkan oleh pengguna. Yang kedua, nama bertipe varchar, sama, tidak boleh kosong juga. Not null semua. Yang selanjutnya, harga bertipe integer, sama, not null juga. Deskripsi bertipe teks, selanjutnya kategori bertipe varchar, dan gambar bertipe varchar juga. Selanjutnya, struktur tabel pada pesanan. ID pesanan bertipe integer, not null, dan sebagai primary key. Dan sama seperti sebelumnya, menggunakan auto increment agar data yang masuk langsung otomatis tercatat. Selanjutnya, nomor meja bertipe integer, nama pelanggan bertipe varchar, tanggal pesanan bertipe time, dan menggunakan current time step. Jadi ketika pesanan dipesan, maka akan muncul waktu, tanggal, detik yang pada pesanan itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu total biaya integer, bertipe integer.
Yang selanjutnya dan sekaligus tabel yang terakhir yaitu pesanan detail. ID detail bertipe integer dan sebagai primary key dan auto increment juga. ID pesanan bersifat integer dan sama seperti yang lainnya. ID menu bertipe integer, jumlah bertipe integer, dan subtotal juga bertipe integer. Selanjutnya adalah isi dari tabel menu. Tabel menu ini diisi dengan menu-menu yang sudah dipilih seperti mandi rice, kabsah rice, shawarma, hummus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah isi data tabel pesanan yang berisikan yang belum berisikan apapun dan akan terisi saat kita akan memesan di web nanti. Di tabel detail pesanan juga akan terisi saat kita sudah mengisikannya. Oke, di sini saya akan mendemokan aplikasi atau web yang telah kita buat. Udah kelihatan? Oke, di sini pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka XAMPP control panel dan menjalankan APC dan MySQL. Tunggu beberapa detik hingga keduanya berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita klik shell untuk masuk ke dalam database, mengatur database. Dan kita di sini klik syntax yaitu MySQL -u root -p. Di sini kita disuruh untuk memasukkan password, tetapi pada pembuatan ini kita tidak menggunakan password. Jadi kita enter saja. Kemudian cara menggunakan database-nya yaitu kita menggunakan syntax use. Nama database-nya itu alsef resto 3 di koma. Setelah ada tulisan database change, berarti kita telah berhasil menggunakan database alsef tersebut. Kemudian kita pertama-tama ingin melihat isi dari tabel menu. Seperti yang sudah teman saya jelaskan, tabel menu emang sudah tersedia datanya. Tetapi pada tabel yang lain seperti tabel pesanan dan pesanan detail, bisa dilihat keduanya kosong, yaitu belum ada data yang dimasukkan. Nah, cara untuk memasukkan data tersebut, kita dapat membuka web, yaitu dengan cara kita klik mengetikkan localhost alsef resto from pesanan, yaitu ini adalah tempat penyimpanan dari source code yang telah kita buat. Nah, di sini pertama-tama kita diharuskan pengguna untuk menginputkan nomor meja. Kita contohkan saja nomor mejanya 19. Kemudian nama pelanggannya kita ketik Nabil. Nah, kemudian di sini pelanggan bisa memesan pesanan sesuai yang diinginkan. Misalnya contoh kita memesan mandi rice sebanyak 2 porsi, kemudian kabsah rice sebanyak 1 porsi. Setelah kita isikan semuanya, lalu kita di sini ada tombol 2 tombol, yaitu yang pertama pesan dan batal. Karena kita ingin memesannya, kita ingin klik pesan. Kemudian akan muncul switch arrow seperti berikut. Untuk memastikan apakah data telah benar atau tidak. Kemudian kita klik ya pesan. Kemudian setelah kita lakukan hal tersebut, kita akan masuk ke halaman faktur, yaitu yang berisi sebagai berikut.
rincian dari apa saja yang kita beli dan total harga yang kita harus bayarkan. Nah, karena sudah kita klik dan berhasil, maka database kita akan bertambah seperti berikut. Nah, di sini bisa dilihat ada ID pesanan yaitu 1, nomor mejanya 19, nama pelanggannya Nabil, tanggal pemesanannya 2025 bulan 1 tanggal 17 jam 14.23 dengan total harga yaitu 190.000. Nah, kemudian di tabel pesanan detail pun akan masuk seperti berikut. Nah, si ID detail ini lebih detail lagi daripada pesanan sebelumnya. Jadi terdapat ID pesanan yaitu 1 sesuai sama yang atasnya, ID menunya 1, jumlahnya 2, subtotalnya 120.000. Kemudian karena kita memesan 2 menu, maka di sini ada 2 data di sini. Nah, yaitu kita pesan ID pesanannya masih sama karena masih orang yang sama. Terus ID menunya yang nomor 2, jumlahnya 1, total harga 70.000. Mungkin untuk demo aplikasinya sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Jadi di sini kita membuat pertama adalah config PHP. Config PHP ini berguna untuk menyatukan database dan web yang akan digunakan nanti. Seperti ini server name, localhost ini adalah server name yang digunakan. Dan username-nya adalah root, dan seperti tadi tidak ada password maka kosong, dan database yang akan dipakai adalah ACF Resto 3. Lanjut ke form pesanan. Di form pesanan ini adalah untuk membuat tampilan untuk memesan makanan. Untuk PHP-nya, di sini kita akan include config PHP yang tadi untuk menyatukan web ini dengan database yang sudah dibuat tadi. Dan untuk mengambil daftar menu-menu yang dipilih tadi adalah menggunakan menu result, query, select, ID menu, nama, harga, deskripsi, kategori dari tabel menu. Dan di sini ada juga if con error, itu untuk memeriksa jika ada kesalahan dalam query ke database. Dan jika ada maka akan mengeluarkan kalimat kesalahan. Dan jika hasil query-nya 0, maka akan muncul menu tidak tersedia. Seperti contohnya tidak ada menu untuk yang dipilih, maka akan muncul menu tidak tersedia. Dan selanjutnya adalah proses pesanan, adalah proses untuk memesan untuk melanjutkan untuk saat form pesanan kita pencet klik OK atau pesan. Di sini sama seperti sebelumnya kita akan menginclude config PHP. Dan di sini selanjutnya adalah periksa apakah data form dikirim dengan benar. Menggunakan if set expose nomor meja, nama pelanggan, menu, dan sama seperti di tabel menu. Di sini juga kita akan mengambil data dari di form pesanan. Itu adalah nomor meja, nama pelanggan. Array, dan di sini juga kita akan membuat array untuk menyimpan detail pesanan. Dan total harga juga akan di-set dari awal adalah 0. Dan di sini selanjutnya adalah untuk memvalidasi dasar untuk nomor meja dan nama pelanggan. Jika jadi if empty nama pelanggannya sama dengan nomor mejanya lebih dari dan nomor mejanya kurang dari 0, maka akan muncul pesan gagal seperti error nomor meja atau nomor pelanggan tidak valid, dan akan dibalikan ke halaman sebelumnya. Dan di sini adalah dan selanjutnya adalah memulai transaksi database untuk memastikan data konsisten. Kita akan menggunakan try and catch.
Jadi pertama adalah mempersiapkan query untuk mengambil data menu berdasarkan ID menu dengan menu query prepare, select, pilih ID menu, nama, harga dari tabel menu di mana ID menu sama dengan tanda tanya. Dan selanjutnya persiapkan query untuk memasukkan data pesanan ke tabel pesanan. Data pesanan itu adalah form yang tadi sudah diisi seperti berapa makanan yang dipilih, apa saja makanan yang dipilih, itu adalah digunakan di sini. Dan ini selanjutnya adalah persiapkan query untuk memasukkan detail pesanan ke tabel pesanan. Detail adalah untuk memasukkan, jika di tabel pesanan tadi hanya ada nama dan berapa pesan yang dipilih, seperti pesan tadi 3 pesanan, itu hanya seperti itu. Dan di detail pesanan ini seperti tadi yang makanan tadi dipilih 2, maka muncul di detail pesanan ini akan muncul 2 dan 1 tadi. Selanjutnya adalah loop melalui menu yang dikirim dari form. Setiap menu sebagai ID menunya lebih dari sama dengan jumlah, maka konversi ID menu akan menjadi integer dan jumlahnya juga akan menjadi integer. Dan hanya proses jika jumlah pesanan lebih dari 0, maka akan mengambil data dari berdasarkan ID menu. Dan jika menu ditemukan, tambahkan daftar makanan. Dan setelah itu hitung subtotalnya. Dan setelah itu juga tambahkan item pesanan ke array pesanan untuk dimunculkan ke faktur. Tambahkan subtotal ke total harga agar jelas di fakturnya nanti. Dan jika pesanan tidak dipilih, maka kita menggunakan if dan akan mengeluarkan kalimat tidak ada item menu yang dipilih. Selanjutnya adalah masukkan data pesanan ke tabel pesanan. Agar pesanan tadi masuk ke tabel pesanan adalah kita menggunakan insert pesanan query, execute ke tabel. ID pesanan sama dengan insert pesanan query, ambil ke insert ID untuk mengambil ID pesanan yang baru dimasukkan. Dan untuk pesanan detail kita melakukan for each pesanan per item sebagai item, insert detail query, bin param, ID pesanan, itemnya, ID menu, itemnya jumlah, dan itemnya subtotal. Dan selanjutnya adalah di execute. Dan di sini adalah untuk melakukan commit ini untuk menyimpan perubahannya. Simpan detail pesanan dalam sisi yang digunakan di halaman lain. Ini adalah untuk menyimpan detailnya untuk di halaman lain seperti faktur. Jadi nanti di faktur bisa dipakai. Seperti redirect ke halaman faktur, maka tinggal di header location faktur.php. Catch exception ini adalah rollback jika terjadi kesalahan, maka akan muncul error dan kalimat terjadi kesalahan. Atau jika data form tidak valid akan muncul error juga. Data pesanan tidak valid, harap periksa kembali form yang telah diisi error dan akan menutup halaman. Mengembalikan halaman ke sebelumnya. Yang terakhir adalah faktur. Di sini adalah HTML untuk tampilan web faktur seperti yang tadi, dan ini adalah PHP-nya. Masih sama menggunakan config PHP untuk menyambungkan ke database agar tidak terjadi error. Dan di sini adalah periksa apakah detail pesanan tersedia dalam sesi. Jika detail pesanan tersedia di dalam sesi, maka akan meredirect ke halaman form pesanan. Dan jika tidak ada, redirect pengguna ke halaman form pesanan. Ini jika tidak ada. Ambil data pesanan dari sesi. Ini adalah untuk mengambil data-data yang digunakan tadi dari di sini, yang untuk faktur.
Dan selanjutnya adalah bersihkan data pesanan dari sesi faktur selesai ditampilkan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, bisa lanjut ke teman rekan saya. Ya, untuk kesimpulannya, penerapan basis data pada restoran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pengolahan data, dan kualitas pelayanan. Dengan sistem yang berstruktur dan terintegrasi, restoran dapat minimalkan kesalahan, mempercepat proses pencatatan, serta memantau stok dan transaksi secara real time. Selain itu, basis data mendukung kebutuhan pelanggan sehingga restoran dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing bisnis. Kesimpulannya, basis data merupakan solusi penting dalam pengelolaan restoran untuk mencapai operasional yang lebih efisien, layanan berkualitas, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.